Bagaimana dengan ungkapan Al-Quran sekarang? Nah ini penting ini. Justru anehnya Al-Quran sendiri kalau ini dijadikan rujukan sebagai konflik agama, justru di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 21 menegaskan bahwa kepada Musa, kaumnya Musa telah diberikan tanah suci yaitu Israel. Disebutkan di dalam surat Al-Maidah 21 digambarkan Nabi Musa itu menyampaikan kepada kaumnya, ya qaumi udkhulu al-ardal muqaddasah allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, ya qaumi udkhulu, masuklah al-ardal muqaddas, ke tanah suci, alladzi, yang oleh Allah kataballahu lakum, diberikan kepadamu. Nah, bagaimana teks ini kemudian dipahami oleh orang-orang pejuang Hamas Palestina sekarang? Sejak orang-orang Israel menolak Muhammad sebagai nabi terakhir, maka perjanjian ini sudah batal. Jadi sebetulnya kalau jujur kita mau membaca sejarah, Anda tanpa membaca Alkitab pun sudah cukup bukti bahwa ada negara Israel. Dari mana kita tahu? Ya dari fakta-fakta lewat prasasti-prasasti sejarah yang diterbitkan oleh raja-raja atau penguasa-penguasa yang tidak hanya dari negara Israel, tapi juga dari negara musuh-musuh Israel. Kejadian 15 ayat 18 sampai 21 jelas berkata begini. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Jadi realita kenyataan dari fakta Alkitab tidak bisa dibantah, tidak bisa dipungkiri bahwa tanah Kanaan dan sekelilingnya itu sudah ada penghuninya. Sudah ada orang yang diam di sana. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan berfirman kepada bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya, padahal sudah ada orang di sana? Tuhan yang maha berdaulat itu mengerti, memahami betul tentang kondisi keadaan dari orang-orang yang ada di tanah Kanaan dan sekelilingnya. Apa rupanya yang menjadi pola dan gaya hidup mereka? Kita lihat dulu Ulangan 18 ayat 9 sampai 12. Dikatakan begini. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Allah menghalau bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan dan sekelilingnya.
Oleh karena mereka memiliki perilaku yang sudah sangat keterlaluan, maka Tuhan rindu menyerahkan tanah yang didiami oleh bangsa-bangsa itu kepada bangsa Israel. Tentu kita harus mengerti, memahami tentang konteks pemilihan Israel sebagai umat Tuhan. Ulangan 7 ayat 6 sampai 8 dikatakan begini. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Jadi Tuhan berkenan memilih bangsa Israel bukan karena mereka lebih besar, lebih hebat, lebih sempurna dari bangsa-bangsa lain, tapi oleh karena Tuhan mengasihi mereka. Oleh karena Tuhan ingin menggenapi janji atau sumpah yang telah diikrarkan atau diikat oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tentu apa yang telah Tuhan janjikan mustahil dusta, mustahil omong kosong, tapi Tuhan bertanggung jawab dengan apa yang telah difirmankannya atau dijanjikannya. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi atas kedaulatan Tuhan, Tuhan berkenan menganugerahkan tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlipat-lipat susu dan madunya kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan dan umat kesayangannya. Ternyata Alkitab memberikan konfirmasi penegasan. Puluhan ayat menegaskan bahwa apa yang tertera tertulis di Alkitab ini juga tertulis di dalam kisah sejarah historis raja-raja Israel. Saya bacakan minimal 3 ayat karena keterangan 2-3 saksi perkara sah. 1 Raja-Raja 14 ayat 19. Selebihnya dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Jadi apa yang dituliskan di Alkitab ini juga ditulis di dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Seperti dijelaskan hambanya Dr. Bambang Nursena, ada prasasti demi prasasti yang bisa digali dari historis, dari sejarah tentang realita kenyataan bahwa Israel memiliki tanah tersebut. 1 Raja-Raja 14 ayat 29. Selebihnya dari riwayat Rehabeam dan segala yang dilakukannya. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kembali lagi, apa yang dilakukan dan bagaimana pemerintahan Rehabeam itu tertulis di dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Yang terakhir, 1 Raja-Raja 15 ayat 7. Selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Jadi tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Hal ini makin meneguhkan, meyakinkan kita bahwa kerajaan Israel yang notabene memiliki tanah Israel itu adalah fakta sejarah dan fakta Alkitab, termasuk juga fakta Al-Quran seperti yang dikutip
dan dijelaskan oleh hambanya Dr. Bambang Dursena. Dan yang sangat menarik yang perlu menjadi sorotan bagi kita, pada masa kelahiran Yesus ada satu peristiwa menarik di mana Raja Herodes ingin membunuh Yesus yang masih anak-anak saat itu dengan membuat maklumat perintah umur 2 tahun ke bawah semua anak-anak yang lahir di Bethlehem harus dibunuh. Oleh karena itu atas petunjuk dan pimpinan Tuhan, Yusuf, Maria dan anak itu dibawa mengungsi ke Mesir. Setelah mengungsi di Mesir, apa yang terjadi? Matius 2 ayat 20 sampai 21. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Ayat 20 di sini disebut tadi tanah Israel. Ayat 21 tanah Israel. Jadi mereka kembali ke tanah Israel, bukan ke tanah Palestina, tapi ke tanah Israel. Ini legitimasi fakta Alkitab yang tentunya tidak bisa dipisahkan dari sejarah bahwa tanah Israel adalah milik bangsa Israel.